Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMA 4 Negeri Cirebon akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modifikasi rencana pembelajaran pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Anggota kelompok kami terdiri dari Idrus Afandi, Putri Rahma, Nur Iza Kamila, Ilma Sururina, dan Ayu Tiara Ningsih. Di sini kami membagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama mengenai informasi umum dan kegiatan awal. Yang kedua ada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga asesmen. Dan yang keempat LKPD. Baik, yang pertama informasi umum tentang modul ajar yang kita gunakan. Nah, modul ajar yang kita gunakan yaitu modul ajar berbasis pembelajaran berdiferensiasi yang ditinjau dari profil atau gaya belajar peserta didik. Nah, yang pertama itu dari institusi sekolah di SMA Negeri 4 Cirebon. Kemudian, mata pelajaran matematika dengan materi analisis data atau statistika untuk kelas 10 pada semester genap. Nah, untuk alokasi waktunya adalah 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan, yang dimana 1 jam pelajaran tersebut 45 menit. Nah, kompetisi awal, yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul ini, peserta didik memiliki kemampuan dasar tentang materi bilangan dan pengukuran. Nah, mode pembelajaran yaitu dengan tatap muka secara langsung. Metode pembelajarannya menggunakan cara diskusi berkelompok dan presentasi. Nah, model dan pendekatan pembelajaran menggunakan project-based learning yang terindikasi pembelajaran berdiferensiasi ditinjau dari profil belajar peserta didik. Nah, target peserta didik itu untuk peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam menerima atau memahami bahan ajar. Nah, kemudian karakteristik peserta didik itu yang pertama kesiapan. Nah, keberagaman pengetahuan peserta didik terhadap konten. Nah, yang kedua tentang profil belajar. Ada 3 yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, selanjutnya jumlah peserta didik yang di dalam kelas sekitar 30 sampai 40 peserta didik. Nah, profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Keempat berbinekaan global. Kelima bernalar kritis. Dan keenam kreatif. Nah, sarana dan prasarana pada mode ajar ini yang pertama digital dan non-digital berupa buku paket, e-book, portal pembelajaran. Nah, kemudian ada PPT, selanjutnya ada perangkat keras seperti laptop, proyektor, atau gawai. Nah, kemudian ada perangkat lunak seperti aplikasi pembelajaran, bisa seperti WhatsApp, media sosial, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu jaringan internet. Nah, kemudian ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, selanjutnya ada alat tulis, papan tulis, dan spidol. Nah, persiapan pembelajaran yaitu yang pertama membaca materi pembelajaran, yang kedua menyiapkan lembar kerja peserta didik dan konten setiap gaya belajar, ketiga menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran, keempat menyiapkan laptop dan proyektor untuk menampilkan konten yang akan diamati oleh peserta didik. Nah, yang terakhir membagi kelompok. Nah, dalam kelompok itu akan dibagi 3 jenis kelompok, yaitu berdasarkan profil atau gaya belajar peserta didik, yaitu visual, auditory, atau kinestetik. Nah, kemudian kompetensi inti. Nah, pada capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik dapat memilih tampilan data yang sesuai dan menginterpretasi data menurut bentuk distribusi data menggunakan nilai tengah, median, mean, dan sebaran, jangkauan interkuartil, standar deviasi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran project-based learning, terindikasi pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik diharapkan dapat membedakan berbagai macam jenis data, serta membuat grafik yang sesuai dan mempresentasikan data tersebut, serta melakukan analisis data untuk
pengambilan kesimpulan dengan baik dan benar. Untuk pemahaman bermakna, yang pertama penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari berikut konsepnya. Yang kedua, proses pengumpulan data dalam berbagai jenis bidang. Yang ketiga, pengolahan dan penyajian data statistika. Nah, untuk pertanyaan pematik, yang pertama, bagaimana menyajikan suatu data agar mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, bagaimana pengolahan data dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan yaitu guru mempersiapkan peserta didik untuk memulai pembelajaran. Nah, di sini guru seperti biasanya diawali dengan salam, kemudian mengecek kehadiran peserta didik, kemudian menanyakan kabar, memberikan pertanyaan pemantik, kemudian memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan tersebut. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini dibagi menjadi 6 sintak. Yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, di mana peserta didik itu diberikan pertanyaan terkait materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Kemudian mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian membagikan LKPD sesuai dengan kelompok gaya belajar. Kemudian peserta didik diminta untuk memahami LKPD tersebut, dan guru bersama peserta didik menyepakati aturan main dalam penyelesaian. Nah, ketika guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, itu merupakan suatu bentuk diferensiasi lingkungan belajar. Kemudian untuk ketika guru membagikan LKPD sesuai dengan gaya belajar peserta didik, kelompok gaya belajar, nah itu termasuk diferensiasi konten. Untuk selanjutnya yaitu menyusun jadwal. Setiap kelompok menyusun aktivitas dalam jadwal di LKPD secara kelompok sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Kemudian memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, di sini guru itu mengarahkan peserta didik untuk memulai pengerjaannya proyek. Kemudian setiap kelompok mulai melakukan pengerjaan proyek dan mencatat hasil yang diperoleh di dalam LKPD. Hal itu termasuk diferensiasi proses karena setiap kelompok tugas di LKPD-nya itu berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kemudian peserta didik mencermati data dan mengisi LKPD, menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Selanjutnya yaitu menguji hasil. Setelah waktu proyek selesai, perwakilan dari setiap kelompok peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil di depan kelas. Nah, itu termasuk diferensiasi produk. Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang maju di depan. Kemudian guru memberikan pembahasan secara menyeluruh dan memadai terhadap hasil proyek pada tiap kelompok. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Nah, peserta didik menceritakan kesan apa dan pengalaman apa yang telah didapatkan ketika selama diskusi kelompok tersebut. Guru memberikan pembahasan yang cukup terkait materi, kemudian memberikan komentar terhadap hasil diskusi pada tiap kelompok. Nah, setelah kegiatan inti dilanjutkan yaitu kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini guru dan peserta didik merefleksikan dan menguatkan materi pembelajaran secara bersama-sama. Nah, setelah itu guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan pesan dan motivasi dan menutupnya dengan salam penutup. Sekian kegiatan dari penjelasan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Baik, selanjutnya adalah asesmen atau penilaian. Nah, berikut adalah tabel dari sebaran asesmen yang akan dilakukan. Nah, yang pertama ada asesmen awal. Di sini terdapat asesmen diagnostik non-kognitif, di mana untuk menguji gaya belajar peserta didik, yaitu ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, di mana instrumen yang digunakan adalah angket.
Angket ini berisi 30 pertanyaan dan setiap pertanyaannya memiliki 3 opsi jawaban. Tidak ada jawaban benar maupun jawaban yang salah. Nah, di sini jika peserta didik dominan memilih opsi A, berarti mereka memiliki gaya belajar visual. Apabila dominan memilih opsi B, memiliki gaya belajar auditori, sedangkan bila dominan memilih opsi C, berarti gaya belajarnya adalah kinestetik. Tuh. Kemudian asesmen selanjutnya yaitu ada asesmen awal berupa uji kompetensi untuk mengetahui pengetahuan awal dari peserta didik terkait dengan materi. Nah, bentuk dari instrumen yang digunakan yaitu berupa tes, yaitu ada pilihan ganda serta uraian. Kemudian asesmen selanjutnya yaitu ada asesmen formatif, di mana untuk menguji dari perkembangan peserta didik selama melakukan proses pembelajaran. Di sini aspek penilaiannya yaitu ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, serta penilaian keterampilan. Untuk bentuk instrumen yang digunakan berupa portofolio, di mana untuk penilaian sikap terdiri dari penilaian observasi, kemudian ada penilaian diri peserta didik, dan penilaian teman sebaya. Kemudian, untuk penilaian pengetahuan, terdapat tes tertulis berupa pilihan ganda serta uraian, serta adanya penugasan. Sedangkan untuk penilaian keterampilan, terdapat penilaian terhadap diskusi, kemudian terdapat penilaian unjuk kerja atau presentasi, serta penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian terdapat juga asesmen yang namanya sumatif, di mana ini berupa uji kompetensi pengetahuan dari materi yang telah dipelajari oleh peserta didik, yang mana dilakukan pada saat ulangan tengah semester ataupun ulangan akhir semester. Selain adanya asesmen awal, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif, juga ada yang namanya refleksi pembelajaran bagi guru dan peserta didik. Setelah itu adanya rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu berupa pengayaan serta remedial. Untuk LKPD gaya belajar visual menggunakan topik data statistik di BPS dengan membuat produk luaran seperti poster, komik, cerita bergambar, atau lainnya. Lalu yang kedua adalah LKPD dengan gaya belajar auditori dengan menggunakan topik ukuran sepatu siswa di kelas 10 di mana siswa berada dengan membuat produk luaran seperti video pendek, podcast, atau lainnya. Lalu yang terakhir adalah LKPD dengan gaya belajar kinestetik menggunakan topik berat badan atau tinggi badan dari siswa kelas mereka dengan membuat produk luaran bebas sesuai dengan minat belajar mereka seperti media cetak atau lainnya. Untuk mengakses modul ajar kami, kalian dapat dengan men-scan QR Code yang ada pada gambar di samping ini. Video presentasi dari kelompok kami mengenai modifikasi rencana pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.